Ini menunjukkan pada kita semua dalam kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini, memahami agama ini sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW di atas pemahaman sahabat. Kita memahami Al-Quran dan Sunnah ini di atas Sunnah Rasulullah, di atas pemahaman sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Kemudian beliau menjelaskan dengan sangat gamblang, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hendaklah kalian jauhi perkara-perkara yang dibuat-buat dalam agama ini. Sesungguhnya setiap hal yang dibuat itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah membawa kita pada kesesatan. Nasallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan benarnya memahami, bahwasanya memahami Al-Quran Sunnah adalah di atas pemahaman sahabat. Jemaah sekalian, ucapan seorang sahabat sendiri, yaitu seorang ulama di kalangan sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Man kana minkum mustanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'matu alaihi fitnah." Barang siapa yang mencari contoh teladan, mencari suri teladan dalam memahami agama ini, mengamalkan agama ini, hendaknya hendaklah mengikuti contoh teladan itu para sahabat. Karena orang yang masih hidup tidak selamat darinya fitnah-fitnah. Karena bisa jadi dia akan menyimpan di akhir hayat hidupnya. Itulah para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Itulah para sahabat, katanya Abdullah bin Mas'ud. Kanu afdal hadhil ummah, mereka adalah manusia yang paling afdal dari kalangan umat ini. Wa abarraha quluban, orang yang paling bersih, paling baik hatinya. Wa amaqaha ilman, yang paling mendalam ilmu tentang agama ini. Wa aqalluha takallufan, yang paling sedikit membebani diri dalam mengamalkan agama ini. Qaumun ikhtarahumullahu li suhbati nabihi, suatu kaum yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi sahabat nabinya, wa iqamati dinihi, dan untuk menegakkan agamanya. Fa'rifu lahum fadlahum, maka kenalah oleh kalian keutamaan para sahabat, kenalah oleh kalian keutamaan mereka. Wattabu'uhum fi atharihim, ikutilah asar-asar mereka, ikutilah jejak-jejak langkah mereka dalam mengamalkan agama ini. Fa'rifu lahum fadlahum, kenalah keutamaan mereka. Fa'innahum kanu ala huda al-mustaqim, sungguh mereka berada di atas jalan petunjuk, jalan yang lurus. Tamassaku bimastata'tum min akhlaqihim wa siyarihim, fa'innahum kanu ala al-huda al-mustaqim. Ikutilah semampu kalian, sekemampuan kalian, sekuat tenaga kalian, akhlak mereka, cara hidup mereka, manhaj hidup mereka, manhajul hayah mereka. Sungguh mereka berada di atas petunjuk jalan yang lurus. Subhanallah jemaah sekalian, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, menegaskan hal ini. Siapa yang harus kita ikuti? Itu kita mengikuti sahabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq." Seandainya mereka beriman dengan persis apa yang kalian para sahabat imani, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Wa in tawallaw, jika mereka berpaling, maka sungguh mereka akan berada dalam perselisihan dan pertentangan. Jemaah Jumat rahimakumullah, meskipun ayat ini turun berkaitan dengan ahlul kitab, tetapi sebagaimana dalam kaidah ilmu tafsir, al-ibratu bi umumil lafzi laisa bi khususis sababi. Ibrah atau pelajaran itu diambil dari keumuman ayat, bukan dari karena khususnya sebab itu karena ayat tersebut. Jadi jemaah sekalian, Allah berfirman, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika kalian, wahai umat Islam, beriman seperti dengan iman para sahabat, sungguh kan telah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Wa in tawallau, jika kalian berpaling, fa innama hum fi shiqaq, sungguh mereka berada dalam perselisihan dan pertentangan. Nasallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, tidakkah kita ingin mengikuti orang-orang yang telah mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah ingin mengikuti orang-orang yang mendapatkan ridho kepada Allah dan juga mereka ridho, Allah pun ridho kepada mereka? Tidakkah ingin kita mengikuti orang-orang yang telah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang mengalir di bawah sungai-sungai? Dalam surat At-Taubah ayat ke-100 jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menegaskan hal ini, yaitu was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'ah wa adalahum jannatin tajri tahtal anhar. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, beriman kepada Rasul dari kalangan muhajirin dan ansar, orang-orang pertama kali paling awal mengikuti agama ini dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang itu mereka dengan baik. Saya berharap diri saya dan antum semua jemaah yang mendengarkan khutbah ini, kita berharap kita termasuk dari golongan orang-orang mengikuti para sahabat dengan baik.
Walladzina taba'uhum bi ihsan, orang yang itu mereka dengan baik. Ulama menafsirkan bi ihsan ini jemaah dalam ayat ini yaitu zahiran wa batina, mengikuti para sahabat lahir dan batinnya fil mu'taqadah, dalam masalah akidahnya dan dalam masalah manhajnya, ibadahnya, ahlaknya, mereka mengikuti Rasulullah, mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi jemaah sekalian, kita semoga tergolong orang seperti ini, yaitu wa man tabi'ahum bi ihsanin, orang itu mereka dengan baik, zahiran wa batina, lahir dan batin mereka berusaha mengikuti sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadalallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sekali lagi saya wasiatkan diri saya dan antum semua untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang bertakwa kepada Allah telah orang yang beruntung fid dunya wal akhirah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Seorang ulama yaitu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, menjelaskan kepada kita semua bahwa orang yang tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabat, dalam artian mereka melakukan suatu amalan yang diada-adakan, sungguh mereka itu secara tidak langsung, sadar atau tidak, mereka telah menuduh Rasulullah telah mengkhianati risalah ini. Jemaah sekalian, itu beliau ucapkan tatkala beliau menafsirkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Beliau mengatakan jemaah sekalian, mani btada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah li'anna Allah ta'ala yaqul al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Fama lam yakun yauma idin dina falaisa yakunul yauma dina. Wala yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salabihi awwaluha. Seorang Imam Darul Hijrah mengatakan jemaah sekalian, barang siapa yang membuat suatu bid'ah di dalam agama ini, menyelisihi jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang dia anggap itu adalah kebaikan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah SAW telah mengkhianati risalah ini. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam ini menjadi agama bagi kalian. Maka yang pada hari itu, pada hari Arafah, setelah hari Jumat, hari Arafah di padang mahsyar, di padang Arafah, Rasulullah turun ayat ini, beliau menjelaskan, maka yang pada hari itu dengan sempurnanya agama ini bukan agama, pada hari ini pun bukan termasuk agama. Kemudian beliau mengeluarkan kalimat emas yang perlu kita catat dan tinta emas jemaah sekalian. Wala yasluha akhiru hadhil ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir dari umat ini kecuali dengan apa-apa membuat baik generasi awalnya, yaitu para sahabat ridwanullahi ajmain. Jemaah sekalian, di sini kita melihat bagaimana seorang ulama mengatakan bahwasanya hukuman bagi orang-orang yang membuat-buat perkara baru agama ini, dia menuduh Rasulullah telah mengkhianati risalah. Bagaimana kelak nasibnya di akhirat jemaah sekalian? Dalam hadis yang cukup panjang tentang telaga itu jemaah sekalian, mereka orang-orang membuat perkara baru dalam agama ini, mereka akan diusir dari telaga, tidak bisa meminum dari air telaga al-haud dari Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, ya Rabb, ummati, wahai ya Allah, itu adalah umatku, itu kan umatku. Apa dikatakan pada beliau sallallahu alaihi wasallam?
Sesungguhnya engkau tidak tahu ma'ahdasu ba'daka. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka buat perkara baru dalam agama ini. Kemudian beliau menjawab, suhkan, sungguh celaka, sungguh celaka. Nasallallahu alaihi. Jemaah sekalian, sekali lagi saya dan antum semua untuk bertakwa pada Allah. Mari kita belajar memahami agama ini, mengamalkan agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat. Karena telah mendapatkan kesaksian dari Rasulullah SAW dan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya memahami Al-Quran dan Sunnah ini di atas pemahaman sahabat. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, di antaranya yang saya ingat sekarang yaitu dalam surat Yusuf. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menyelisih Rasul, pada cukup dengan dia menyelisih Rasul, dia akan celaka. Tetapi Allah Subhanahu wa katakan wa yattabi' ghayra sabilil mu'min, dia mengikuti selain jalan orang beriman. Pada ayat ini turun jemaah sekalian, tidak orang yang beriman yang terbukti kecuali para sahabat. Jadi di sini artinya barang siapa menyelisih Rasul dan menyelisihi jalan-jalannya para sahabat dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini, maka dia akan celaka. Nasallallahu alaihi wasallam. Hada ala sallu wa sallimu ala nabiyikum ar-rahmatil muhdah kama amarakum rabbukum biqaulihi innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.